Cuma begitu indahnya tarbiyah yang diwariskan oleh para ulama-ulama ahli sunnah dari zaman dulu sampai sekarang, supaya kita terdidik. Jangan sampai kita lupa kepada orang tua kita, jangan sampai kita lupa kepada keluarga kita, dan jangan sampai kita lupa kepada guru-guru kita, jangan sampai kita lupa kepada orang-orang yang kita cintai apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terutama yang kita cintai pula kita hormati, para orang-orang tua kita, para sesepuh kita. Kita doakan orang-orang tua kita, semoga Allah panjangkan umurnya. Yang amin, semoga umurnya panjang. Yang gak amin, gue gak tanggung jawab. Kita doakan orang-orang tua kita, para sesepuh kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi langkah-langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Pula yang kita cintai, para tuan-tuan guru kita, para muallim kita, kita akan guru-guru kita, para muallim kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi langkah-langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak saya lupakan keluarga besar almarhum sahibul haq. Kita doakan keluarga besar almarhum mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, keluarga yang selamat dunia dan pula akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang dimana kita berkumpul melantunkan zikir, tahlil, lalu kita melantunkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad dari tadi, yang dimana pahalanya kita niatkan untuk almarhum kita. Ahli sunnah wal jamaah yakin 1000%. Apapun yang kita niatkan dari sedekah atau doa, dari lantunan Al-Quran, itu sampai kepada mayit. Yakin apa tidak? Yakin apa tidak? Ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah yakin 1000% tanpa diragukan. Apapun yang kita baca, apapun yang kita hadiahkan, apapun yang kita lantunkan, kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, sampai kepada mereka pahala niat tujuan kita. Maka dari pembacaan zikir, tahlil, lantunan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad yang kita baca, kita niatkan pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Maridi bin Salim. Mudah-mudahan almarhum malam hari ini tersenyum. Amin. Mudah-mudahan almarhum diampunkan dosanya oleh Allah. Amin. Dan mudah-mudahan diangkat derajatnya. Amin. Dan mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang paling indah, yang paling cantik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Pula saudara kita Bapak Ari Kurniawan, kita doakan semoga panjang umur. Dan kita yang hadir semuanya, mudah-mudahan kita mendapatkan harapan yang paling tinggi, Pak, Bu. Apa harapan yang paling tinggi di dalam hidup? Husnul khatimah. Amin ya rabbal
ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang begitu mendalam di zaman yang begitu luar biasa, apabila Allah masih mengundang kita dan mengizinkan kita badan ini duduk di dalam acara-acara yang begitu mulia, lisan ini berzikir dan melantunkan salawat, telinga ini masih diizinkan untuk mendengarkan lantunan Al-Quran dan pujian dan pujaan kepada baginda Nabi Muhammad. Syukran lillah. Ini yang patut kita syukuri dengan sebesar-besarnya syukur, terutama di zaman yang dimana kita berada. Kalau kita pikir ke belakang, ke kanan dan ke kiri, hadirin, ribuan lisan yang belum Allah izinkan untuk melantunkan Al-Quran dan pula lantunan salawat. Kalau kita melirik ke kanan dan ke kiri, jutaan kaki yang belum Allah izinkan untuk melangkah berkumpul di dalam perkumpulan yang dimana kita berkumpul malam hari ini. Kalau kita lihat ke kanan, depan dan belakang, berapa juta hati yang belum Allah berikan kenikmatan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Maka hal yang patut disyukuri untuk kita yang hidup di zaman atau era yang begitu luar biasa, tak kala Allah masih mendudukkan kita di majelis taklim, tak kala lisan kita masih Allah izinkan untuk melantunkan Al-Quran dan salawat kepada Nabi, tak kala telinga Anda tidak Allah tutup dan tidak Allah budekkan untuk mendengarkan lantunan Al-Quran, pujian dan pujaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, perkumpulan yang dimana kita berkumpul untuk menghaturkan doa terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia, terutama almarhum, di dalam rangkaian hal untuk mengingat orang-orang tua kita, keluarga kita, atau orang-orang yang kita cintai setiap setahun sekali. Pada hakikatnya mengingat mereka kalau bisa setiap hari, setiap menit, setiap jam. Benar apa tidak? Cuma begitu indahnya tarbiyah yang diwariskan oleh para ulama-ulama ahli sunnah dari zaman dulu sampai sekarang, supaya kita terdidik, jangan sampai kita lupa kepada orang tua kita, jangan sampai kita lupa kepada keluarga kita, dan jangan sampai kita lupa kepada guru-guru kita, jangan sampai kita lupa kepada orang-orang yang kita cintai. Apabila meninggal, sudah meninggal, paling minimal kita berkumpul setahun sekali untuk melantunkan doa dan menghanturkan kepada mereka. Inilah didikan ahli sunnah wal jamaah, dan inilah bibit tanaman yang ditanam oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Alhamdulillah, tradisi atau perkumpulan seperti ini yang begitu baik masih berjalan sampai zaman kita, walaupun kita hidup di zaman yang rempong. Benar gak anak-anak muda? Anak-anak muda setuju nggak kita hidup di zaman yang rempong? Setuju nggak? Setuju nggak? Maling berantem sama maling banyak nggak? Banyak ya? Sekarang kita zaman orang benar nggak perlu lagi berantem sama orang yang nggak benar. Sekarang kita zaman maling berantem sama maling, koruptor berantem sama koruptor, acak-acakan ini zaman. Alhamdulillah. Nah, ini yang kedua. Kama tadi nutudan, kata Nabi, seperti engkau berhutang kau akan diutangi, seperti engkau berbuat dolim kau akan didolimi, seperti engkau melakukan sesuatu kau akan dilakukan. Kalau kau melakukan hal-hal yang baik, maka kebaikan akan menyertai Anda. Seperti Anda mempunyai keinginan perhatian untuk menghadiri acara-acara mengingatkan orang-orang yang sudah meninggal dunia, ini akan menjadi balasan di waktu yang akan datang. Apabila kita sudah masuk alam kubur, insya Allah orang yang masih hidup dari keluarga, anak kita, saudara, teman-teman kita tidak akan melupakan kita dan selalu akan mendoakan kita. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ini yang inti. Ini yang ketiga, ini yang inti. Apa hikmah di dalam perkumpulan hauliyah? Kalau kita lihat, setiap tahun hampir tidak ada habis-habisnya haul.
dari kalangan para ulama kita, dari kalangan para habaib kita, dari kalangan para kiai kita, dari kalangan para guru-guru kita, dari kalangan masyayikh kita, dari kalangan orang-orang tua kita dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Tidak ada habis-habisnya hal. Yang perlu kita ambil hikmah yang paling tinggi. Apa itu hikmahnya, Pak? Seperti kita sekarang menghadiri haul, esok kita akan dihauli, benar apa tidak? Kita memperingati orang yang sudah meninggal dunia, mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, kita semuanya calon, benar? Jangan camat bupati, camat mah gajinya seetik. Iya dong, bupati, gubernur, camat calon mati. Tapi para koruptor nggak mati-mati. Yang itu yang gue bingungin ya. Hah? Para guru-guru kita, ya Allah, orang-orang baik. Kemarin Habibana Omar Al-Hamid, guru kita tercinta, meninggal dunia. Kemarinnya lagi Habib Salim meninggal dunia. Yang gue lihat di TV, para koruptor masih ucang-ucang angka innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Istidraj dari Allah, wa numli lahum, Allah ulur mereka. Jangan kau anggap itu enteng buat mereka, jangan kau anggap itu biasa buat mereka. Wa numli lahum, kata Allah, Allah ulur, Allah merek. Silakan lakukan sebanyak mungkin dari kejahatan, tapi ntar kalau sudah datang tanggalnya, harinya, kalau sudah datang menitnya, gue cincang loh, gue upak-upak loh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena kematian bukan hanya sekedar dongeng, hadirin. Kematian suatu fakta dan bukti yang akan dialami oleh setiap insan manusia. Jangankan aku dan kalian, Adam meninggal dunia, Nuh meninggal dunia, mereka para nabi dan rasul, orang-orang yang mulia pilihan Allah Dzul Jalali wal Ikram, sampai junjungan besar kita Sayyidina Muhammad ibn Abdillah meninggalkan alam semesta ini, kembali ke haribaan Allah Dzul Jalali wal Ikram. Apalagi kita-kita yang corok-corok seperti ini nih. Kita-kita yang nggak punya apa-apa. Ada yang yakin dari kita semuanya abadi? Tidak akan ada yang abadi. Semuanya hasna, fana, hancur, lembur, akan kembali ke alam barzah dan akan kembali dari mana kita diciptakan, ke situ kita akan kembali. Suka tidak suka, ridho tidak ridho, sudi tidak sudi, mati. Benar? Yakin nggak, Pak? Bapak-bapak yakin mati nggak? Ini saya mau ngobrol aja, Pak, nggak mau ceramah. Tapi insya Allah obrolan ini bermanfaat. Bapak-bapak yakin mau mati nggak? Yakin mati nggak? Kapan mau? Hah? Tapi yakin mati. Itulah hebatnya kematian. Tidak bertanggal, tidak berhari. Kalau sudah datang, selesai. Ya tiba getah, kematian itu datangnya tiba-tiba. Innal mautal ladzina tafiruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Kematian yang kau takuti, yang dimana kau berlari, kau mempunyai keyakinan dengan harta jabatanmu kau akan selamat, sesungguhnya kematian, kata Allah, sudah ada di hadapan matamu kemanapun kau berangkat. Kau pergi ke ujung gunung, kematian ada di hadapan matamu. Kau pergi ke ujung lautan, kematian ada di hadapan matamu. Kematian tidak menyusul, kematian tidak mencari, tapi posisi kematian sudah ada di hadapan mata kita. Kalau sudah jatuh temponya, tanggalnya, langsung kita dicaplok, nggak pakai nyusul, nggak pakai lagi dicari-cari lagi kayak lalamo para hadirin ya, nyari alamat. Itu kematian. Maka tidak akan ada yang selamat dari kematian, tidak akan ada. Dan kita semuanya orang yang hidup, kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapapun Anda yang hidup, yang berjalan di atas punggung bumi, kalian semuanya akan merasakan sakratul maut. Jangankan aku dan kalian, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, tak kala datang sakratul maut, beliau berkata, inna lil mauti la sakrat. Sungguh di dalam sakratul maut suatu kedahsyatan yang begitu luar biasa yang dirasakan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad ibn Abdillah. Kok kenapa Nabi merasa
merasakan sakratul maut, saking cinta dan sayangnya kepada kita selaku umatnya. Allahumma tsaggil alayya wa khafif ala ummati, ya Allah beratkan kepadaku, entengkan kepada umatku. Kalau Nabi tidak berdoa seperti itu, wallahil azim, tak kala datang sakratul maut, orang-orang seperti kita bisa loncat dari ujung gunung ke bawah, naik lagi ke gunung ke bawah. Saking sakitnya sakratul maut, jangan anggap enteng, jangan anggap biasa. Saya ingin menyampaikan di dalam kitab At-Tadhkirah yang dikarang oleh Imamul Qurtubi tentang cerita, Pak. Ini bukan mau cerita horor, Pak. Ini bukan mau nakut-nakutin, bukan. Tentang Nabi Allah Ibrahim tak kala berjumpa dengan malaikat Israel. Bapak-bapak kenal malaikat Israel? Pak, kenal nggak malaikat Israel? Kenapa kita kalau ngapalin nama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, pas Israel, Pak, luar biasa. Hah? Siapa yang mau melawan malaikat Israel? Anti bacok, orang hebat, anti tembak. Bertemu dengan Israel, ya. Ada orang yang hebat. Kalau emang ada orang hebat, tak kala Israel datang dia bisa melawan, itu yang namanya orang hebat. Tapi kalau tidak bisa melawan Israel, tidak ada orang hebat di muka bumi ini. Semuanya ada di genggaman tangan malaikat Israel. Kalau sudah datang waktunya, plak, jasadnya akan menjadi bungkus dan jasadnya akan terkapar, jasadnya tidak akan bergerak. Di dalam kitab Tadhkirah, tak kala Nabi Allah Ibrahim berjumpa dengan malaikat Israel. Lalu Ibrahim berkata kepada malaikat Israel, ya Israel, tunjukkan tampangmu tak kala engkau mencabut nyawa orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang selalu bermaksiat, mereka yang tidak tahu diri, hidup di alam dunia tidak tahu diri kepada Allah, tidak tahu diri kepada baginda Nabi Muhammad ibn Abdullah. Tunjukkan rupamu tak kala engkau mencabut nyawa mereka. Apa kata malaikat Israel, Pak? Dengerin nih, bukan dongeng, Pak. Bukan dongeng, bukan khurafat. Israel berkata, kau tidak akan mampu wahai Ibrahim. Allahu Akbar. Bapak-bapak tahu Nabi Allah Ibrahim, Pak? Khalilullah, kekasihnya Allah. Ma ba'da Muhammad ila Ibrahim, Nabi yang paling mulia, makhluk yang paling agung, yang paling dicintai oleh Allah setelah baginda Nabi Muhammad, Nabi Allah Ibrahim. 25 Nabi yang wajib kita hafal. Dan dari 25 tersebut ada ulul azmi, 5 nabi. Dan dari 5 nabi yang paling mulia Nabi Muhammad setelahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Israel berkata, kau tidak akan mampu wahai Ibrahim. Tapi Nabi Allah Ibrahim berkata, wujudkan tampakmu, aku ingin melihat. Lalu Israel berkata, ya Ibrahim, berpalinglah. Berpaling Nabi Allah Ibrahim, berubah malaikat Israel. Tak kala Israel sudah berubah, Israel berkata, ya Ibrahim, berpalinglah dan tatap wajahku. Berpaling Nabi Allah Ibrahim, tak kala menatap, melihat bagaimana bentuk Israel, sagota maghsyiyana alaih, jatuh pingsan. Ini bukan RT, Pak, bukan kelas lurah, Pak, bukan kelas presiden, Pak. Khalilullah Ibrahim alaihi salam jatuh pingsan, Pak. Falamma afaqa, ketika Nabi Allah Ibrahim sadar, ditanya, ya Ibrahim, apa yang kau lihat? Lalu Nabi Allah Ibrahim berkata, aku melihat dari ujung kepala sampai ujung kakinya berwarna hitam legam. Allahu Akbar. Dan aku melihat dari lubang hidung, telinga, pori-pori tangan dan kakinya mengeluarkan asap yang begitu tebal hitam pula. Dan aku mencium aroma yang begitu bau yang tidak pernah aku cium selama aku hidup di alam dunia. Itulah rupa Israel tak kala mencabut nyawa orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang tidak tahu diri, yang hidup di atas punggung bumi ini kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Ibrahim berkata, sekarang tunjukkan rupamu, bagaimana ketika engkau mencabut nyawa orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, ta'iin, khasyiin, sabirin, orang yang taat kepada Allah, sabar kepada Allah, yang hidup di atas punggung bumi ini, hidup dengan penuh tahu diri, menjalankan kewajiban dan sunnah-sunnah nabinya.
berpalinglah wahai Ibrahim. Berpaling Nabiullah Ibrahim. Berubah malaikat Israel. Tak kala sudah berubah, Israel berkata, berpalinglah wahai Ibrahim. Berpaling Nabiullah Ibrahim. Fatabassama, langsung senyum Nabiullah Ibrahim. Kalau yang pertama pingsan, yang kedua senyum semeringah. Lalu ditanya, apa yang kau lihat? Aku melihat bersorban berimamah serba putih, dan aku melihat wajahnya berseri-seri penuh dengan pancaran cahaya, dan aku mencium aroma yang begitu wangi yang tidak pernah aku cium selama aku hidup di alam dunia. Allahu Akbar. Jadi Pak, pilihannya cuma dua, bukan tiga. Kalau kemarin kan pilihannya tiga Pak ya? Benar Pak? Kemarin pilihannya tiga ya? Kalau ini pilihannya dua Pak. Dan pilihan itu terserah Anda, tidak ada paksaan dari Allah. Anda ingin memilih yang mana? Dengan rupa yang begitu menakutkan, atau dengan wajah yang berseri-seri harum semerbak? Tak kala Israel datang menghampiri, tak kala ajal tiba, Israel mencabut nyawa kita. Dengan rupa apa kau inginkan, Israel menghampiri kita. Maka dari itu tidak bisa kita ingkari, setiap dari kita al-mudnibin wa solihin, yang banyak dosakah dari kita? Orang solehkah dari kita? Siapa yang tidak takut dengan kematian? Ada. Orang nggak takut sama hantu, wajar. Hantu udah dimainin, diperengin sekarang. Pocong udah jadi mainan, kuntilanak udah jadi mainan. Tapi adanya orang yang berkata tidak takut dengan mati? Ada Pak? Mau preman, mau anti bacok, mau orang hebat, bisa terbang ke langit, kalau udah ngedengerin mati Pak ciut. Benar gak Pak? Benar gak Pak? Pak, benarnya? Jangan-jangan bapak-bapak yakin gak mati di sini. Gue tanya nggak ada yang mudeng. Siapa yang gak takut dengan kematian? Solehkah kita? Pendosakah kita? Kalau kita orang yang beriman, pasti terselip di dalam hati kita begitu takutnya kematian, dan harapan yang terbesar di dalam hati kita mati dalam keadaan husnul. Benar Pak? Benar gak Pak? Apa arti hartamu kalau matimu ngangah? Apa arti jabatan kalau mati kita su'ul khatimah? Apa arti hidup di alam dunia kalau mati kita tersungkur? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Cita-cita yang paling tinggi Pak, lebih tinggi daripada segala cita-cita yang ada di muka bumi ini, Asia maupun Barat. Cita-cita yang paling tinggi, yang paling unggul, yang tidak terkalahkan dengan semua cita-cita, mati dalam keadaan husnul. Setuju nggak Bapak-bapak? Silakan Anda bercita-cita. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi insinyur, ada yang mau jadi presiden. Silakan, Islam tidak melarang Anda. Bahkan sekarang ada yang mau jadi Doraemon, hanya sekedar mencari pintu ajaib. Silakan Anda bercita-cita. Dengan apa Anda mempunyai keinginan bercita-cita, sok. Islam tidak melarang Anda, Allah tidak melarang Anda, Nabi tidak melarang Anda. Tapi Allah memberikan peringatan kepada Anda. Tak kala Anda mempunyai cita-cita, jangan sampai hilang di dalam pikiran dan jiwa Anda bahwa pucuk cita-cita dan cita-cita yang paling unggul yaitu husnul. Ayat tersebut sering kita dengar setiap hari Jumat kalau khatib melantunkan khutbah, pasti menyampaikan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman yang sudah mendapatkan hidayah, lahir dari orang tua muslim dan muslimah, kau hidup di negeri yang mayoritas muslimin mukminin. Dengarkan baik-baik, bertakwalah kalian dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Tapi Allah memberikan wanti-wanti yang begitu halus, peringatan yang begitu halus, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai ajal tiba, Israel datang, iman dan Islam hilang di dalam hati dan dadamu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bukan dongeng.
fakta dan bukti. Berapa banyak mereka lahir dari rahim seorang ibu muslimah, berkeluarga satu keluarga muslimah, bertetangga muslimin, tapi mereka keluar dari Islam. Mereka buang keyakinannya, akidahnya, demi sesuatu yang tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak dari saudara-saudara kita yang sudah terambil iman dan Islamnya karena sesuatu dunia atau sesuatu yang melanda dunia, mereka jual iman dan Islamnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allah memberikan wanti-wanti, ingat ini cita-cita yang paling terbesar yang perlu kau perjuangkan, yang perlu kau habiskan, yang perlu kau kucurkan keringat untuk menggapai husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum. Awas, hati-hati, awas, hati-hati. Iman tidak bisa tergantung dengan peci atau jilbab kita. Awas, hati-hati. Iman dan Islam bisa berlari dan punah. Awas, hati-hati. Kita hidup di zaman yang begitu luar biasa menggoda. Bukan hanya anak-anak muda yang terseret dengan fitnah akhir zaman, orang-orang tua yang sudah bangka pun tidak terselamatkan dari fitnah akhir zaman. Awas, hati-hati. Iman semakin luntur, cobaan semakin bengis, fitnah semakin bertebaran. Tidak perlu kau cari di jalan raya, di dalam rumah kita sendiri tidak terselamatkan dari fitnah akhir zaman. Mereka selalu berjuang untuk mengkikis bagaimana iman dan Islam, keyakinan kita hilang, dan bagaimana kita bisa mengikuti langkah mereka. Walan taradu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dari zaman Nabi Allah Isa, dari zaman Nabi Allah Musa sampai zaman Nabi Muhammad, sampai zaman kita, nggak bakal ridho kalau emang di bumi ini masih ada yang mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Lalu yang terakhir, Pak, ini yang terakhir, biar perut kita sumawah, ya, nggak geletak-geletak karena suara perut udah mulai kedengar geledek. Dengarkan baik-baik, ini yang terakhir, Pak, karena saya paham, Pak, kalau perut sudah berontak, telinga congeng, Pak. Bapak-bapak paham nggak? Paham nggak? Ya udah, semuanya sama, bapak-bapak kan begitu. Ini yang terakhir, Pak. Ini yang terakhir. Tak kala kita tahu, Pak, bahwa husnul khatimah cita-cita yang paling tinggi, Pak, timbul pertanyaan di dalam hati, bagaimana kita bisa meraih husnul khatimah tersebut? Benar apa tidak, Pak? Pak, husnul khatimah nggak bakal bisa diraih dengan jalan-jalan ke mall, Pak. Nggak bakal, Pak. Makanya saya tanya ibu-ibu, Bu, mau nggak mati husnul khatimah, Bu? Bu, mau mati husnul khatimah? Saya tanya bapak-bapak pengen dapat janda husnul khatimah namanya? Kok ketawa? Jawab dong, gue nanya. Jawab. Dan gue nanya. Bapak-bapak mau? Jangan munafik, Pak. Bapak-bapak mau dapat janda husnul khatimah? Kan gue nanya. La ilaha illallah. Kurang paham orang Kalisari begini, tidak memahami pertanyaan, jawabannya ngakak. Pengen, Pak, husnul khatimah, Pak? Oh, pengen, alhamdulillah. Ini yang terakhir, Pak. Sering Al-Fagir tanyakan kepada tuan-tuan guru, ada 3 resep yang bisa menggiring kita mati husnul khatimah. Ini 3 resep, Pak, jangan ditinggalkan di dalam hidup. Yang pertama, alladzina aktsaru sholata alayya, yang lisannya, Pak, selalu basah melantunkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Jangan tinggalin, Pak, salawat, Pak. Kalau ada orang yang berkata zikiran dong yang banyak, salawat melulu, dengerin, orang bersolawat berzikir, sudah pasti berzikir. Karena berzikir itu mengingat Allah. Tidak ada satu sigo salawat pun kecuali dimulai dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini kan banyak orang kebelingar. Lu zikir apa? Salawatan melulu, zikirnya kapan? Orang yang melantunkan salawat itu sudah pasti berzikir. Paham? Sampai di sini. Jangan dibulak-balikin, jangan bikin orang bego. Tak kala
Anda melantunkan salawat, awal yang kau ucapkan ismullah, nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Tak kala Anda bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, itu hakikat zikir. Kenapa? Karena pintu menuju Allah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu ala Nabi Muhammad. Jangan dibikin bego, jangan dibulak balik. Paham? Oh ya, zikiran lu, zikiran apa? Lu salawatan melulu, kapan berzikir? Orang yang bersalawat sudah pasti berzikir, bego. Paham dong? Resep yang pertama yang bisa menggiring Anda mati husnul khatimah di mulut, Pak. Jangan keringin lantunkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Lalu resep yang kedua, alladzina la yahkid ala akhihi muslim, yang hatinya bersih, Pak. Gak punya sifat iri dengki terhadap saudara-saudaranya yang beriman, Pak. Tuh ciri orang-orang yang akan mati husnul khatimah, gak kenal dengki, gak kenal hasud, Pak. Gak kenal. Makanya di akhirat kelak, siapa sih yang akan disambut oleh Allah dengan kasihnya? Ahli tahajud kah? Ahli ruku kah? Enggak, Pak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari hartamu tidak akan manfaat, anak-anakmu tidak akan manfaat, kecuali mereka yang menghadap kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih. Allahu Akbar. Dan yang terakhir, Pak, alladzina yuhibbuna al-auliya, orang-orang yang cinta kepada para aulia Allah. Sebenarnya saya ingin panjang berceramah, cuma suara plastik aqua sudah nyaring dan tidak enak di telinga. Kalau udah nggak enak, nggak enak, Pak. Karena suara nyaring aqua sudah mulai nyaring, menyedot telinga. Berarti ini tanda-tanda ceramah di stop. Ya. Nah, resep yang terakhir, cinta kepada para aulia Allah, cinta kepada orang-orang soleh. Kita hidup di Jakarta, berapa banyak para aulia-aulia yang masih hidup dan sudah meninggal, dan berapa banyak magom para aulia-aulia Allah. Berarti 3 resep untuk menuju husnul khatimah: perbanyak salawat dan salam kepada Nabi, bersihkan hatimu dari iri dan dengki, cintai mereka para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. 3 resep tersebut akan menggiring Anda mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita minta kepada Allah, ya Rab, matikan hamba dalam keadaan husnul khatimah, matikan hamba dalam keadaan baik, matikan hamba dalam keadaan indah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-qabul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada